Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum pembelajaran, Ibu minta Ica tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke. Sudah siap belajar bahasa Indonesia? Siap ya. Ibu presensi dulu ya. Adistiliana, Anisatun, Cynthia. Hari ini kita akan belajar tentang teks karya ilmiah. Kalian pernah melihat teks karya ilmiah? Pernah ya. Nah, Ibu membawakan contoh dari teks karya ilmiah. Tapi nanti kita bagikan setelah kalian mengetahui apa itu teks karya ilmiah. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah belajar diharapkan peserta didik mampu menyimak teks karya ilmiah secara kritis untuk memahami isinya, membandingkan teks karya ilmiah dengan teks lain secara kritis dan logis. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, kita masuk ke dalam pembelajaran. Oke, kita akan buka buku bahasa Indonesia paketnya di halaman 168. Nah, di situ ada bab pertama dari teks karya ilmiah ya. Nah, menurut KBBI, teks karya ilmiah didefinisikan sebagai karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, observasi, eksperimen, kajian pustaka. Nah, itu definisi teks karya ilmiah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kalian bisa melihat contoh-contoh dari teks karya ilmiah itu apa saja ya? Ya, dibaca ya. Yang pertama, makalah. Yang kedua, artikel. Terus, skripsi, tesis, disertasi, laporan. Ada 6 makalah. Nah, ada makalah. Oh iya, Cynthia kenapa? Oh, boleh. Ya. Ada makalah, ada artikel, ada skripsi, tesis, disertasi, dan laporan. Nah, kalian itu nanti sebentar lagi mau PKL ya. Mau PKL, terus ada setelah PKL itu selama 3 bulan, kalian itu disuruh untuk membuat laporan PKL. Nah, laporan itu wajib sebagai syarat kelulusan kalian di SMK. Tati, jangan cerita terus ya. Suara kalian terlalu keras, ibunya kurang fokus saat menjelaskan. Ya, Disti, lebih semangat ya. Jangan ngantuk. Oke. Masih pagi? Masih semangat ya? Masih semangat, harus semangat. Nah, itu contoh-contoh dari teks karya ilmiah. Nah, hari ini Ibu akan membagikan contoh dari teks karya ilmiah berupa laporan PKL. Ini laporan PKL dari kakak kelas kalian tahun lalu. Nah, mereka itu membuat laporan PKL. Nah, laporan PKL ini berarti syarat kelulusan mereka ya. Nanti kalian saat selesai PKL wajib membuat laporan PKL. Nah, kalian boleh menyimak isi di dalamnya. Disimak ya. Nah, di situ sudah melihat? Sudah dilihat. Nah, yang pertama kalian lihat awal itu apa? Cover atau sampul, halaman sampul di depan. Di situ ada judul laporannya, laporan praktik kerja lapangan dengan judul membuat aplikasi sederhana barang berbasis web. Nah, itu judulnya masing-masing anak ya, karena tempat PKL-nya itu berbeda-beda.
Terus ada logo sekolahnya di bawah. Dibuka halaman pertama, halaman ini, halaman cover. Sudah, terus di bawah logo itu ada penyusun, nama penyusunnya. Yang pertama nama, NIS atau NISN, terus program keahliannya itu apa? Misalkan ICA, namanya ICA, disusun oleh nama ICA, NIS dan NISN-nya disertakan, terus program keahliannya apa? Rekayasa perangkat lunak. Terus di bawahnya ada lembaga pendidikan Ma'arif. Nah, SMK Ma'arif NU 2 Paguyangan, dan di paling bawahnya itu ada alamat sekolah kita. Itu ya, itu format dari halaman sampul laporan PKL. Terus di dalamnya juga ada halaman sampul dalam ya, ini namanya. Terus yang selanjutnya ada lembar pengesahan. Nah, bisa dilihat isinya seperti apa. Itu ya, lembar pengesahan seperti itu isinya. Terus di belakangnya ada kata pengantar. Terus jangan lupa dikasih moto ya, kalian motonya seperti apa. Terus ada persembahan. Nah, laporan PKL ini dipersembahkan untuk siapa? Ya, itu kalian tuliskan semua dari pertama kepala sekolah ya, paling umum, sampai ayah ibu. Terus halaman selanjutnya ada daftar isi. Nah, daftar gambar. Nanti kalian PKL itu harus mengetahui apa yang sebenarnya kalian fokuskan. Seperti itu ya. Nanti kalian tuliskan semua laporannya di satu buku. Seperti itu. Hari ini kita sudah belajar tentang teks karya ilmiah. Ya, teks karya ilmiah itu berarti teks yang dibuat berdasarkan data dan fakta. Nah, laporan PKL ini dibuat berdasarkan data. Datanya harus jelas, terus harus berdasarkan fakta. Nah, kalian melakukan kegiatan itu harus real ya, harus benar-benar dilakukan. Adisti PKL berarti harus benar-benar PKL. Terus kemarin kita sudah di bulan Desember kita melaksanakan kunjungan industri ya. Nah, itu ada laporannya juga. Karena kita benar-benar melakukan atau melaksanakan kegiatan itu, berarti sudah berdasarkan fakta ya. Benar-benar dilaksanakan, tidak yang namanya rekayasa. Adisti sudah berangkat tapi membuat laporannya seolah-olah berangkat dan mengerjakan kegiatannya. Itu berarti tidak sesuai data dan fakta. Tidak ada pertanyaan? Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Berhubung waktunya sudah hampir selesai, Ibu tutup pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ladang pahala dan ladang ilmu kita di kemudian hari. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Ya, sudah kalau seperti itu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.